Video pembelajaran tingkat sekolah dasar. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Pauji, guru dari Sekolah Dasar Negeri Cengkareng Timur 17 pagi. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang siklus hidup makhluk hidup. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Mencirikan siklus hidup, daur hidup serangga. Siklus hidup setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya yaitu kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu, telur menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian, ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dari air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur berubah lalu menetas menjadi kupu-kupu. Selain kupu-kupu, kita dapat mempelajari daur hidup hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna. Misalnya, hewan-hewan di sekitar kita, yaitu nyamuk dan lalat. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak. Tempayak hidup dengan cara berenang di air. Lalu tempayak akan tumbuh menjadi pupa. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa. Metamorfosis lalat. Lalat dewasa bertelur dan biasanya meletakkan telurnya di tempat yang kotor, seperti timbunan sampah. Telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Larva bergerak dan merayap mencari makanan. Belatung akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Metamorfosis lalat. Pupa biasanya berada di tempat gelap, yang terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah beberapa hari, pupa berubah menjadi lalat. Lalat terbang dan mencari makanan di tempat yang mengeluarkan bau tidak sedap. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan berkembangbiakannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang. Metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa tidak bersayap. Nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayap berangsur-angsur tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Metamorfosis kecoa. Kecoa dewasa bertelur lalu meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Kemudian, setelah beberapa lama, telur menetas dan berubah menjadi kecoa muda atau nimfa. Dan nimfa belum memiliki sayap dan warna kulit nimfa berbeda dengan kecoa dewasa. Selanjutnya, nimfa akan beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa.
Dan saat dewasa, kecoa dapat memiliki sayap sehingga bisa terbang. Dan kecoa dewasa akan bertelur dan bermetamorfosis terulang kembali. Metamorfosis kecoa. Nimfa akan beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Saat dewasa, kecoa dapat memiliki sayap sehingga bisa terbang. Dan kecoa dewasa akan bertelur dan memetamorfosis terulang kembali. Metamorfosis capung. Pertama, capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Dan telur capung akan menetas menjadi nimfa. Dan nimfa hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Dan nimfa tersebut belum memiliki sayap. Nimfa mengalami kurang lebih 10 kali pergantian kulit, dan seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Metamorfosis capung. Nimfa mengalami kurang lebih 10 kali pergantian kulit, dan seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Metamorfosis jangkrik. Jangkrik dewasa bertelur dan meletakkan telurnya di atas tanah. Dan setelah telur menetas, nimfa keluar dari cangkang telurnya. Dan nimfa mengalami kurang lebih 5 kali pergantian kulit. Dan setelah nimfa mengalami pergantian kulit, yang terakhir, nimfa akan tumbuh menjadi jangkrik dewasa. Dan jangkrik dewasa sudah memiliki bulu yang lengkap. Metamorfosis jangkrik. Setelah nimfa mengalami pergantian kulit yang terakhir, nimfa akan tumbuh menjadi jangkrik dewasa, dan jangkrik dewasa sudah memiliki bulu yang lengkap. Membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Telur kupu-kupu menetas menjadi larva, dan bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya, sedangkan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Telur belalang menetas berubah menjadi nimfa, dan bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang, dan belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja. Mari anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan lagu Metamorfosis pada hewan. Nada lagunya itu Aku Punya Anjing Kecil. Mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada 2. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna, telur, larva lalu pupa. Tak sempurna, telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah, semut, dan katak. Kumbang dan juga nyengat sutra. Metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Terima kasih.